Hai guys, balik lagi bersama aku di materi tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar ini kapan sih kita pakai? Bentuk akar ini dipakai atau digunakan jika kita memiliki sebuah bilangan berpangkat, teman-teman. Nah, sebuah bilangan berpangkat yang dimana pangkatnya itu dalam bentuk pecahan. Nah, kayak gitu teman-teman. Dimana kalau misalkan kita punya sebuah bilangan berpangkat, yang pangkatnya itu bentuknya pecahan, ternyata bentuk pangkat pecahan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Untuk memudahkan kita mencari nilainya. Jadi definisinya adalah untuk setiap bilangan pangkat rasional yang dimana bentuknya pecahan, di mana M dan N itu harus bilangan bulat, teman-teman. Dan ingat teman-teman, syaratnya adalah N, di mana N ini adalah penyebut itu harus lebih besar daripada nol. Begitu. Maka didefinisikan menjadi kalau kita punya A pangkat M per N, ternyata itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuknya kayak gini, ya udah kalau kita ubah ke dalam bentuk akar, tulis dulu basisnya. Ingat, basis ini adalah yang A ini teman-teman. Masukin dulu basisnya, kemudian pangkat M-nya di mana? Pangkat M-nya posisinya di dalam akar, dan pangkat N ini berada di luar akar. Jadi kita punya akar pangkat N dari A pangkat M. Begitu aja, oke? Yang di dalam itu berada sebagai pembilang atau berada di atasnya. Kemudian N ini sebagai penyebut kalau kita masukin ke pecahannya, oke? Nah, misalkan di sini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk dari 2 akar X dikali 3 akar 3 pangkat 3 sorry 3 dari akar pangkat 3 dari X. Oke, ini agak emang lumayan effort ya buat bacanya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita tulis dulu, kita buat kurung dulu biar lebih adem ngelihatnya. 3 akar pangkat 3 dari X. Nah, pertama-tama kita ubah dulu nih teman-teman, yang akar-akar ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita lihat, di sini nggak ada pangkatnya di dalam akar. Di luar akar pun nggak ada pangkatnya. Nah, seperti biasa guys, kalau misalkan kita punya bentuk kayak gini, berarti suatu bilangan yang tidak memiliki pangkat bisa kita buat pangkatnya menjadi satu. Karena satu itu dia invisible. Kenapa? Karena bilangan apapun kalau dipangkatin dengan satu hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Begitu. Terus ini juga sama, berarti X-nya pangkat satu. Kemudian kalau misalkan kita nggak punya pangkat di luar akarnya, maka ini artinya adalah pangkatnya 2. Karena akar pangkat 2 itu bisa nggak ditulis. Begitu. Oke? Jadi di sini kalau kita ubah teman-teman, hasilnya akan sama dengan 2. Akar pangkat 2 dari X pangkat satu berarti X-nya tulis dulu. Kemudian satu ini berada di bagian atas atau sebagai pembilang, per duanya ini berada di bawah. Oke, satunya di atas, duanya di bawah. Berarti jadi pangkat 1/2. Nah, udah gitu doang ya. Kita kalikan dengan tiganya. Nah, kalau ini simpel nih ya. Berarti tiganya kali X pangkat satunya ini berada di mana? Di atas atau sebagai pembilang. Tiganya ini berada di bawah atau sebagai penyambung. Oke, berarti kita punya pangkat 1/3. Udah deh teman-teman. Berarti kalau bentuknya kayak gini, karena semuanya dihubungkan oleh perkalian, berarti berarti berada pada satu level yang sama, tinggal langsung kita jadiin satu aja. Bilangan bulatnya sama bilangan bulatnya, kemudian variabelnya yang punya pangkat sama variabelnya. Oke, jadi tinggal kita gabungin aja duanya, kita sejajarkan dengan 3, kita kalikan dengan X pangkat 1/2 dikali X pangkat 1/3. Jadi kita punya nilainya adalah 2 kali 3 ini adalah 6. Kita kalikan dengan, nah kita bisa pakai sifat pangkat teman-teman. Kita lihat di sini, basisnya itu sama ya. Basisnya itu sama. Sama-sama X. Berarti kalau sama-sama X dan dia dihubungkan oleh kali, berarti kedua pangkatnya tinggal kita
tambah. Oke, di mana ini berlaku karena basisnya sama dan dia dihubungkan oleh perkalian, maka kesimpulannya adalah pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi kita punya X-nya berpangkat, ini kayaknya agak terlalu atas ya. Sebentar, ini kita bawahin dulu nih nilainya. Berarti kita punya nilainya ini akan sama dengan 6 dikali dengan X berpangkat 1/2 ditambah dengan 1/3. Udah deh, jadi nanti teman-teman bisa langsung cari sendiri kira-kira hasilnya sama dengan berapa? 6 X pangkat titik-titik. Oke, untuk yang penjumlahan pecahannya bisa langsung teman-teman cari di rumah masing-masing. Begitu teman-teman ya. Jadi bisa langsung kita sederhanain aja untuk bentuknya, bentuk akarnya kita ubah ke dalam bentuk A pangkat. Kemudian karena dia semuanya dihubungkan oleh perkalian, ya udah berarti bisa langsung kita jadiin satu aja. Bilangannya bisa langsung kita kalikan dengan bilangannya, kemudian variabelnya ini bisa langsung kita kalikan dengan variabel itu. Variabelnya karena kebetulan dia variabelnya sama atau karena ini konteksnya ada punya pangkat di mana basisnya itu sama. Begitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Secara konteks ini soalnya mirip-mirip ya. Kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu 5 akar dari X pangkat 5 dikali dengan 3 akar pangkat 3 dari X. Oke, seperti biasa bisa langsung kita ubah aja, berarti 5-nya turun dulu. X-nya pangkat 5, tapi pangkat di luar akarnya nggak ada. Berarti bisa kita tambahin jadi 2. Jadi kita punya X-nya ini akan berpangkat 5 per 2 ya teman-teman ya. 5/2. Udah. Kemudian kita tutup kurung, kita kalikan dengan 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, X-nya itu nggak ada pangkat di dalam kurungnya. Berarti pangkatnya adalah 1. Jadi kita punya hasilnya akan sama dengan X pangkat 1/3. Udah deh teman-teman. Jadi sekarang kita bisa langsung samain aja 5-nya. Kita jadikan 1/3. X pangkat 5/2-nya kita jadiin 1 dengan X pangkat 1/3. Jadi kita punya 5 kali 3 dikali X pangkat 5/2 dikali X pangkat 1/3. Jadi kita punya 5 kali 3 ini adalah 15. Kita kalikan dengan X. Nah, kenapa langsung X? Karena kita lihat basisnya sama atau variabelnya sama ya, sama-sama X. Kemudian dia dihubungkan oleh kali, ya udah berarti pangkat ini tinggal kita jumlahkan. Jadi kita punya 5/2 ditambah 1/3. Jadi hasilnya akan sama dengan 15X. Nah, titik, titik, titik. Nanti tugas teman-teman di rumah masing-masing untuk mencari hasil penjumlahan dari 5/2 ditambah 1/3 dan juga setengahnya ditambah 1/3 itu berapa. Oke, sekian untuk video bentuk akar kali ini. Di sini aku mau ingatkan lagi teman-teman, seperti biasa kalau misalkan kita punya sebuah bilangan berpangkat, di mana pangkatnya itu bentuknya pecahan, simple teman-teman ya, di mana pangkat pembilang atau pembilang itu yang di bagian atas, ini misalkan aku pisah ya, M per N. M per N ini adalah pangkatnya, di mana pangkat pembilang ini teman-teman pembilang. Kalau pembilang berarti kita masukin ke dalam akarnya. Sedangkan kalau penyebut itu kita taruh di luar akar ya. Jadi M ini berada di dalam akar, kemudian N ini berada di luar akarnya. Begitu. Udah jangan lupa kita masukin dulu basisnya. Oke? Oke, sekian dari aku untuk video bentuk akar kali ini. Nanti untuk video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang bagaimana cara kita merasionalkan bentuk akar, begitu. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.